Oke, sudah saya record. Nah, para mahasiswa semuanya, di sini saya sudah menampilkan terkait dari apa yang akan kita coba, yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, ya. Jadi kalau saya apa namanya, saya play, saya tekan F5 seperti itu. Nah, ini ada beberapa apa namanya, beberapa tombol ya, ada mulai, kemudian ada akhiri, seperti itu. Ya, kalau presentasi biasa, ya, kalau presentasi biasa biasanya Anda ketika layar atau slide pertama ini sudah terbuka, kemudian Anda tinggal geser ya, slide berikutnya, seperti itu. Kemudian, ya, geser terus, oke, digeser terus. Nah, sampai nanti menuju pada slide yang terakhir gitu ya, menuju pada slide yang terakhir. Nah, ini biasanya yang sering dilakukan oleh para pengguna Microsoft PowerPoint ya ketika membuat presentasi. Nah, dalam materi pada pagi hari ini, sekarang di sini ada dua tombol ya, ada dua kotak ya. Ada dua kotak, mulai dan akhiri. Ketika saya klik mulai, maka akan dimulai presentasinya. Ya. Kemudian di sini ada beberapa menu, mulai dari pengertian, kemudian tujuan, dan juga manfaat, dan juga langkah-langkah. Artinya, apa yang akan dipresentasikan, apa yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini, pada presentasi kali ini seputar tentang teknologi informasi. Ya, mulai dari pengertiannya, kemudian tujuan, kemudian manfaat, dan juga langkah-langkah. Ya. Nah, ini adalah sub materi yang akan saya paparkan, menu-menunya. Gitu. Kemudian, kalau misalkan saya ingin menjelaskan tentang pengertian, misalkan, ya, saya tinggal klik ke pengertian, kemudian di situ sudah muncul pengertian dari teknologi informasi. Kemudian saya mencoba untuk menjelaskan, bla 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 dan sebagainya, gitu. Kemudian kalau saya ingin menjelaskan tujuan, saya tinggal klik di tujuan, menjelaskan manfaat, saya tinggal klik di manfaat, dan menjelaskan langkah-langkah, saya tinggal klik menjelaskan langkah-langkah. Ya, langkah-langkah terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Jadi bagaimana cara untuk menggunakan TI yang tepat begitu. Nah, kemudian ketika saya tekan tombol home, ada ikon rumah di sini, semua akan kembali ke apa namanya di tulisan latihan hyperlink, ada akhiri dan mulai. Ketika saya ingin mengakhiri, ya, ketika saya ingin mengakhiri, kemudian saya tinggal klik akhiri, maka presentasi pun selesai. Ya. Ini merupakan cara kerja dari hyperlink. Ya. Cara kerja dari hyperlink. Jadi link itu berarti mencoba untuk menghubungkan antara slide yang satu dengan slide yang lain dengan disisipkan berbagai macam tombol atau berbagai macam, namanya adalah action button ya. Action button adalah tombol untuk aksi. Aksi itu berarti memberikan ketika diklik akan menuju pada slide yang diinginkan. Ya, ini merupakan cara kerja dari hyperlink. Ya. Coba saya play, kemudian saya klik mulai. Nah, seakan-akan ketika saya mengetik pengertian, klik pengertian, kemudian klik tujuan, klik manfaat, dan klik langkah-langkah. Seolah-olah di sini hanya ada satu slide saja. Padahal sebenarnya ketika di escape, ya, di ESC di sini ternyata terdiri dari 6 slide. Jadi pada dasarnya dengan hyperlink ini akan membuat tampilan jadi lebih simpel, meskipun di balik layarnya adalah terdiri dari beberapa slide. Ya. Lalu bagaimana Pak cara untuk bisa mempraktikkan dari hyperlink ini? Ya. Oke, sekarang saya coba untuk apa namanya buat slide yang kosong ya. Oke. Ini nampak nggak slide yang kosong tadi?
yang baru saja saya buat? Nampak atau tidak? Nampak, Pak. Nampak ya? Ini kosong ya, berarti ya? Oke, baik. Ya. Caranya kita buat tampilan yang sama saja, supaya nanti tidak membingungkan ya. Jadi buat apa namanya? Buat tulisannya sama. Oke. Ini nampak atau tidak yang saya lakukan ini? Saya ketik hyperlink. Tidak, Pak. Terlihat? Ya. Oke. Di sini saya buat sama seperti tadi. Jadi kita persiapkan terlebih dahulu apa yang akan kita tampilkan. Ya. Tulis latihan hyperlink, kemudian kita buat sama seperti yang tadi ya, yang apa namanya, yang saya contohkan. Oke, teknologi informasi, kemudian oke, pengertian, kemudian slide yang keempat adalah tujuan, kemudian slide yang kelima yaitu manfaat, slide yang keenam adalah langkah-langkah. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat slide-slide-nya atau isi dari slide itu terlebih dahulu. Jadi dibuat terlebih dahulu. Jadi apa namanya kita buat, baru nanti kita bisa membuat action button-nya. Ya, kita bisa membuat apa namanya menu-menu yang akan kita apa namanya akan kita tampilkan nanti. Oke, nah kita lihat di sini pada slide yang pertama. Kalau kita F5, jadi ya hanya seperti ini tampilannya. Ya. Ini tampilan-tampilan yang sangat biasa. Oke. Kalau misalkan kita ingin membuat, tadi ya ada dua kotak tadi ya, dua kotak akhiri dan juga mulai. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan perintah langkah seperti ini. Insert, kemudian save, insert shapes, kemudian kita pilih ya shapes-nya mau menggunakan apa. Mau segitiga boleh, mau menggunakan persegi panjang juga boleh, menggunakan oval juga boleh. Ini sesuai dengan keinginan dari si pembuat PowerPoint itu ya. Kemudian kita pilih tadi ya. Kemudian kita klik di sini ya. Kemudian kita drag seperti ini. Oke. Kita drag seperti ini. Kemudian kita buat dua. Ya. Langkahnya adalah dengan cara melakukan Ctrl+C dan Ctrl+V. Di copy, kemudian di paste. Kita sejajarkan seperti ini. Ya, kita sejajarkan seperti ini. Kemudian kalau kita ingin mengubah warna apa namanya warna di dalam kotak ini, kita bisa menggunakan format ya. Kemudian kita pilih berbagai macam warna yang ada di sini. Pertama klik terlebih dahulu kotaknya, kemudian klik format dan kita pilih di sini. Ada beberapa pilihan.
yang sebelah kiri saya ingin memberi warna merah, kemudian yang sebelah kanan akan saya beri warna hijau. Ya, akan saya beri warna hijau. Oke, baik. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya adalah kita buat tulisan. Kita buat tulisan. Tadi kan tulisannya adalah akhiri, kemudian di sini mulai. Ya. Kita buat tulisan. Cara membuat tulisannya adalah klik terlebih dahulu kotaknya, kemudian klik kanan, kemudian Anda pilih edit text. Ya, Anda pilih edit text. Anda tinggal menuliskan akhiri, mau di bold boleh, Ctrl A, Ctrl B, seperti itu. Kemudian untuk yang hijau, kita klik kanan, kemudian edit text, dan kita tulis mulai. Ctrl A, Ctrl B, supaya tulisannya lebih nampak, seperti itu. Ya, ini kalau mau diganti warna dari tulisannya juga bisa, tinggal di blok, kemudian kita pilih yang ada logo A seperti ini. Kalau putih mungkin kurang nampak, kurang kelihatan, kita ganti hitam boleh. Ya, ini kita ganti hitam juga tidak masalah. Ya, nah, kita sudah dapat dua tulisan ini. Langkah selanjutnya yaitu kita klik lagi, ya, kita klik, ya, kemudian kita klik insert, kemudian kita pilih action, ya, kita pilih action. Nah, di action setting ini, kalau Anda klik none, berarti tidak akan di-link-kan, ya, tidak akan di-link-kan ke slide berikutnya. Maka Anda pilih atau klik hyperlink to. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada next slide, ada preview slide, ada first slide, ada last slide viewed. Nah, Anda pilih slide saja, Anda klik slide, atasnya URL ya, Anda klik slide. Nah, di sini Anda tinggal pilih, mau Anda letakkan di slide mana. Ya, mau letakkan di slide mana. Oke. Nah, kita ulangi lagi. Kalau di akhiri ya, akhiri dan mulai. Kita awali dengan yang mulai terlebih dahulu. Klik insert, kemudian action, kemudian hyperlink to, dan Anda pilih slide ya. Kita pilih slide. Oke. Maka ketika mulai kita akan pilih slide yang kedua. Karena nanti akan dimulai dari slide yang kedua ini. Ya, akan dimulai dari slide yang kedua yang judulnya adalah teknologi informasi. Oke. Dan selanjutnya kita pilih OK. Oke. Nah, untuk yang akhiri, karena ketika kita mengklik akhiri, maka akan keluar dari slideshow, maka kita klik insert action button, kemudian hyperlink to, kemudian di sini end show. Kita pilih end show. Oke, jadi jangan dipilih slide, tetapi pilih end show. Karena akhiri, kita akan mengakhiri dari slideshow-nya. Kemudian kita pilih OK. Nah, kita coba akan slideshow seperti apa hasilnya. Nah, ketika kita klik mulai, maka akan langsung menuju ke sini. Ya, kalau kita klik akhiri, maka akan langsung mengakhiri. Jadi langsung keluar dari slideshow. Seperti itu. Oke, baik. Kita sudah dapat cara untuk membuat dua tombol. Ini kita sedang praktik action button, sekaligus kita mempraktikkan hyperlink-nya. Gitu. Nah, kita masuk pada slide yang kedua. Ya, kita masuk pada slide yang kedua. Kita akan membuat berbagai macam menu, ya, menu-menu yang ingin kita tampilkan seperti yang sudah saya contohkan tadi yang di awal. Pertama, yang harus Anda lihat adalah menunya atau sub-sub menunya, yaitu kita lihat apa yang akan kita paparkan di situ. Kalau di sini ada pengertian, kemudian tujuan, manfaat, kemudian langkah, maka berarti kita akan membuat empat kotak seperti itu ya. 4 kotak ya.
yang akan kita akan kita buat untuk menu-menunya seperti itu. Ya, pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah klik di slide yang kedua. Ya, Anda boleh menggunakan shape boleh atau menggunakan smart art. Ya, smart art ini juga bisa Anda gunakan. Oke, Anda bisa menggunakan mana yang ingin Anda pergunakan. Kalau misalkan Anda ingin menggunakan shape, boleh. Tab sama seperti tadi, ya. Kita buat shape-nya. Kalau yang contoh saya tadi, itu yang awal tadi menggunakan smart art ya. Jadi kalau ini saya contohkan untuk menggunakan shape saja. Oke, baik. Kita buat 4 kotak ya. 1, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, kita buat 4. Oke, dibuat 4 seperti ini. Nah, Anda kalau ingin memberikan warna, perbedaan warna juga bisa seperti tadi ya, seperti apa namanya yang sudah kita praktikkan tadi. Kita ganti warnanya, barangkali ingin warna yang berbeda ya. Oke, untuk warna yang pertama coba akan saya pilih yang biru. Kemudian warna yang kedua itu adalah pink. Warna yang ketiga adalah hijau. Oke, kemudian warna yang keempat, orange. Oke, supaya menarik ya, supaya menarik. Nah, kita buat isi tulisannya, edit text. Kita tulis pengertian. Oke, slide untuk yang kotak yang kedua adalah tujuan. Kotak yang ketiga adalah manfaat. Kotak yang keempat yaitu langkah-langkah. Langkah penggunaan. Oke. Kita bold ya, supaya lebih nampak nanti tulisannya. Sekali lagi, kalau Anda ingin membuat tulisan-tulisan ini, bentuknya tidak monoton seperti ini, Anda bisa menggunakan di blok, kemudian di klik home, kemudian pilih fontnya, theme fontnya ya. Anda tinggal pilih yang mana. Ya, ini supaya lebih cepat saja sih ya, supaya lebih cepat dalam mempraktikkan. Oke, nah ini tombol-tombol ini sudah siap, sudah ready. Tinggal kita melakukan cara yang seperti yang saya laksanakan tadi, ya di tombol yang pertama tadi. Nah, ketika di pengertian maka kita akan langsung nge-link ke pengertian tadi. Oke, caranya adalah klik tombolnya, kemudian kita pilih insert, oke, kemudian kita pilih hyperlink ini boleh, kita pilih action juga boleh. Ya, kita ke action, hyperlink to, kemudian kita pilih slide yang keberapa. Kita pilih slide dan lanjut. Slide yang pengertian berada pada slide yang ketiga. Ya, slide yang ketiga, kita klik slide yang ketiga, kemudian kita tekan OK. Nah, ini sudah link ke slide yang ketiga. Tujuan ini berada di slide, sekali lagi insert action, kemudian hyperlink to, kemudian kita pilih slide yang keempat. Tujuan berada di slide yang keempat, kemudian kita tekan OK dan OK, seperti itu. Ya, manfaat berada di slide yang kelima. Oke, manfaat berada di slide yang kelima. Kita tekan OK, langkahnya sama seperti tadi. Dan untuk slide yang keenam yaitu langkah. Nah, oke, hyperlink to. Kemudian kita pilih slide dan kita pilih slide yang ke-6. Oke,
dan oke. Seperti itu. Kan kita coba ya, kita coba. Ketika kita klik pengertian, langsung menuju ke pengertian. Loh Pak, kok di sini kok nggak ada tombol-tombolnya? Nanti dulu. Yang penting kita sudah melakukan link, hyperlink terlebih dahulu, baru kita menyesuaikan dari tulisan-tulisan ini. Oke, nah kita sesuaikan, kita lihat ya, di sini kita coba atur untuk penempatan tombol-tombol ini ya. Kita atur terlebih dahulu, kita geser ke sini. Oke, jadi upayakan dari kotak-kotak ini nanti bisa kita tempel-tempel di sini. Oke, jadi kita buat space ya, kita buat space di sini untuk meletakkan kotak-kotak ini nanti. Ini tujuan pun juga sama. Oke, kita atur yang dimanfaat pun juga sama, diatur juga seperti ini. Kemudian yang langkah-langkah kita juga memberikan langkah yang sama juga. Oke, nah di bagian kiri ini sudah ada space yang dapat digunakan untuk apa? Untuk meletakkan kotak-kotak ini nanti. Oke, nah ketika Anda sudah sudah siap tadi, ini sudah diisi, link-linknya sudah diisi seperti itu, sudah kita linkkan, maka langkah berikutnya adalah kita copy semua kotak-kotak ini ke slide-slide yang selanjutnya. Ya, menu-menu ini tadi kita copy. Caranya adalah kita drag seperti ini, ambil diklik, ya. Sekali lagi, klik, ya, klik sebelah kiri. Kemudian kita arahkan touchpad-nya, ya, kita arahkan di luar seperti ini. Kita berikan artinya di sini ketika di blok seperti ini, maka akan memberikan artinya ini akan diberikan perintah yang sama. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi sudah di cover semuanya, kemudian kita tekan Ctrl C, artinya kita akan mengcopy. Ya, kita akan mengcopy dari semua tombol-tombol tadi dan juga perintah-perintah hyperlink yang ada di tombol-tombol tadi. Oke, Ctrl C, kemudian Anda letakkan di slide yang ketiga. Anda tinggal tekan Ctrl V. Slide yang keempat juga tinggal tekan Ctrl V. Slide kelima juga tinggal tekan Ctrl V. Slide yang keenam juga tinggal tekan Ctrl V. Oke, kita coba. Ya. F5, kemudian kita mulai, dan kita coba klik pengertian, tujuan, manfaat, dan langkah penggunaan. Oke, sudah perintah dari hyperlink tadi ternyata sudah bisa diterapkan pada slide ini. Ya. Kemudian ketika kita ingin menambahkan, kalau tadi contohnya ada tulisan berjalan, Anda tinggal tambahkan tulisan berjalan ya, seperti yang sudah saya contohkan. Untuk yang ini tidak akan saya praktikkan lagi, karena kemarin sudah saya terangkan bagaimana cara untuk membuat running text atau tulisan berjalan pada PowerPoint. Ya, supaya ini terlihat sama, tinggal kita klik, kemudian kita Ctrl C, ya, tulisan teknologi informasi tadi. Kemudian kita tempelkan juga di slide yang ketiga, Ctrl V, kemudian slide yang keempat juga Ctrl V, slide yang kelima Ctrl V, dan slide yang keenam juga kita berikan Ctrl V. Oke, nah sudah sudah jadi. Ya. Nah tadi ada icon rumah seperti itu ya. Icon rumah itu digunakan untuk apa? Ketika misalkan ya, kita coba slideshow. Oke. Kita coba slideshow, misalkan di sini kan tidak ada icon rumahnya.
icon rumah di sini tadi digunakan untuk kembali ke home. Home-nya berada di slide yang kedua ini. Ya, untuk ke menu-menu yang kosong. Ya, atau kita letakkan home-nya mau di mana? Berarti boleh kita letakkan di mana itu? Di slide yang pertama. Oke, katakanlah home-nya atau slide induknya berada di slide yang pertama. Ya, berada di slide yang pertama, maka kita akan membuat icon dari rumah itu tadi ya, supaya kita ketika klik icon rumah, gambar rumah tadi ya, itu bisa langsung kembali ke slide yang pertama. Oke, kita buat, kita insert, kemudian save, kemudian kita pilih ya. Ini sebenarnya ada beberapa tombol pilihan action button ada di sini ya. Kita cari icon atau gambar rumah ya. Nah, kita lihat di tulisan action button yang ada di bawah ada icon rumah. Oke. Kemudian kita tinggal tempelkan. Mau kita letakkan di mana? Katakanlah saya ingin letakkan di pojok kanan bawah di sini. Oke. Nah, kalau kita menggunakan shape dan action button langsung muncul ke action setting seperti ini. Ya. Oke, kita langsung hyperlink to dari icon rumah tadi, kita langsung pilih ke mana nih home-nya. Kita pilih ke first slide atau slide yang pertama. Kemudian kita tekan OK, dan kita tinggal menyesuaikan nih ukurannya. Jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Kita tinggal menyesuaikan saja. Kita ini apa ya? Yang menarik. Silahkan Anda pilih yang menarik saja. Oke, kita buat ukurannya agak kita kecil. Langkahnya sama seperti tadi. Caranya Anda tidak perlu membuat icon-icon dari masing-masing slide itu. Tinggal Anda klik, kemudian Ctrl C, dan Anda letakkan di semua slide, mulai dari slide yang kedua, 3, 4, 5, dan 6. Slide yang keempat, slide yang kelima, dan slide yang keenam, atau slide yang terakhir. Kita coba F5, kemudian kita mulai. Ya, kita coba pengertian, tujuan, manfaat, langkah penggunaan, dan kalau kita ingin kembali, ya kembali ke menu yang first slide tadi, kita pilih home dan akan kembali di sini. Kalau kita ingin mengakhiri, tinggal kita akhiri. Ya, oke. Ini adalah latihan praktik dari hyperlink. Nah, nanti tugas Anda adalah juga akan membuat seperti ini, tentu dengan ditambahkan beberapa efek-efek ya. Jadi slide ini mungkin nanti dikasih gambar atau tulisan-tulisan yang bergerak seperti itu. Ya, kemudian dikasih video barangkali. Nah, ini berarti Anda mencoba nanti akan latihan untuk mencoba menerapkan dari apa yang sudah kita praktikkan, yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada insert video, ada insert audio, ya, insert picture, ya, kemudian mencoba untuk memasukkan foto di dalam PowerPoint. Itu nanti coba Anda terapkan pada slide-slide untuk di hyperlink ini. Oke. Nah, satu lagi yang perlu Anda pahami. Hyperlink ini ya, dengan adanya tombol-tombol ini tadi, ini tidak akan berjalan menarik ketika Anda belum menonaktifkan menonaktifkan semua perintah klik dan juga 4 tombol arrow. Arrow itu adalah tombol anak panah yang ada di keyboard. Jadi katakanlah saya play seperti ini, sebenarnya tanpa Anda melakukan klik di mulai, ketika Anda geser, Anda kliklah di tempat yang kosong, diklik, ini juga percuma. Ini juga akan ganti-ganti juga. Anda tekan tombol arrow, ini juga Pak sama saja Pak, ini seperti seperti PPT pada umumnya. Nah, ini tidak akan menjadi menarik tentunya. Tidak akan menarik sama sekali. Anda percuma sudah membuat tombol-tombol yang ada di sini, tombol home, tombol akhiri, tombol mulai, dan sebagainya. Maka Anda harus mengunci semua tombol
yang ada di keyboard maupun efek dari klik, ya, klik dari touchpad atau dari mouse. Ya, caranya yaitu, ini Anda harus tahu, Anda pilih slideshow, ya, kita klik slideshow, yang ada di bagian atas ada file, home, insert, design, transition, animation, slideshow review. Nah, kita klik slideshow, kemudian setup slideshow. Oke, kita pilih dari show type di sini, Anda pilih browse at a kiosk, full screen nih ya. Tombol yang ketiga ini, present by a speaker, ini yang biasa kita lakukan. Anda klik browse at a kiosk. Oke, kemudian Anda tekan OK. Nah, ini berarti semua tombol yang ada di keyboard ini tidak akan memberikan efek ketika kita menjalankan hyperlink-nya. Saya akan mencoba untuk melakukan klik dari tombol arrow atau tombol anak panah yang ada di keyboard. Oke, ini saya sudah saya klik dan tidak ada efek sama sekali. Saya menggunakan menggunakan keyboard, menggunakan touchpad dan juga klik, ini juga tidak akan bergerak, tidak akan berpindah pada slide berikutnya. Jadi PowerPoint ini bisa digunakan ketika Anda menggunakan tombol-tombol yang ada di sini, yang sudah Anda buat tadi menggunakan action button tadi. Ya, jadi bisa dimulai ketika Anda klik mulai, kemudian pengertian, tujuan, manfaat. Ini kalau saya geser-geser, saya klik menggunakan anak panah yang ada di keyboard tidak akan berganti pada slide berikutnya. Ya, langkah penggunaan ini hanya bisa dioperasikan menggunakan mouse dengan menekan tombol-tombol atau action button yang sudah dibuat tadi, yang sudah kita hyperlinkkan. Nah, mulai, pengertian, tujuan, manfaat, langkah penggunaan, kembali ke home, baru kita akhiri. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Saya yakin nanti hasil prakteknya jauh lebih baik dari ini. Anda boleh menambahkan keterampilan-keterampilan yang Anda miliki. Pak, saya bukan hanya hyperlink, Pak. Saya bisa membuat ini. Boleh Anda tambahkan. Tetapi pada prinsipnya adalah Anda bisa mempraktikkan hyperlink ini dan juga bisa membuat tampilan slide itu menjadi menarik. Kalau ini tadi kan hanya putih, polosan semuanya. Ya kan? Polosan semuanya. Anda boleh mengganti background dari slide-slide ini boleh, Anda tambahkan animasi juga boleh, tambahkan foto, tambahkan gambar, itu juga boleh, tambahkan video, ini juga akan lebih menarik tentunya. Ya. Jadi untuk untuk praktik pada pagi hari ini mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa untuk mencoba tadi ya, slideshow, kemudian setup slideshow, kemudian mematikan semua fungsi tombol yang ada di keyboard kecuali tombol escape, ya, ESC yang ada di pojok kiri atas. Itu tidak akan terpengaruh karena ketika Anda tekan ESC atau escape akan keluar dari slideshow seperti itu. Tapi untuk tombol-tombol yang lain semuanya akan mati, tidak akan berfungsi ketika Anda sudah membuat action button yang sudah ada perintah hyperlink-nya tadi. Gitu. Ya. Kalau misalkan ingin mengaktifkan lagi, kita tinggal klik slideshow, kemudian setup, kemudian presented by a speaker. Full screen. Oke. Kita coba. Nah, ini sudah sama seperti yang awal tadi. Tapi kalau ingin mematikan tombol-tombolnya, klik slideshow, setup, browse at a kiosk, ya, kemudian kita tekan OK. Oke, kemudian kita mulai, dan ini sudah tidak berfungsi. Oke, bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan dalam sesi perkuliahan pada pagi hari ini.
Pak, mau nanya, Pak. Boleh Mbak Nanda? Ya, yang gambar yang di bawah itu harus rumah apa boleh ganti, Pak? Oh, boleh ganti. Sesuai dengan keinginan. Karena untuk icon rumah, action button, sebenarnya untuk kalau tadi yang saya praktikan, itu kita juga mempraktikkan action button. Tetapi tidak menggunakan tombol yang dikhususkan untuk action button. Seperti itu ya. Ini, kita lihat ya. Kalau insert, kemudian kita pilih shapes, kita lihat ke bawah, di sini sudah ada tombol-tombol untuk action button-nya sebenarnya. Ya, tombol ini berarti digunakan untuk ke slide berikut sebelumnya. Tombol ini digunakan untuk menuju pada slide selanjutnya. Tombol icon rumah ini digunakan untuk kembali pada slide yang pertama seperti itu. Ini sebenarnya untuk lebih mempermudah saja. Tapi kalau misalkan Anda punya gambar rumah sendiri ya, misalkan ya punya gambar rumah sendiri, kemudian Anda format katakanlah seperti ini. Ya, katakanlah misalkan saya buat segini lah. Insert, kemudian picture ya. Oke, sebentar. Saya lihat picture-nya di gambar saja. Nih, misalkan ini katakanlah ini adalah gambar keinginan kalian untuk menjadi tombol home kayak gitu. Boleh, tidak masalah. Kita klik, kemudian kita insert. Nah, kita sesuaikan tentunya ukurannya ya. Ukurannya kita sesuaikan, mau kita buat bulat atau kita buat lonjong juga boleh. Ya, kita format. Kita buat seperti ini. Ya, caranya sama seperti tadi. Kita klik, kemudian kita insert, kemudian action, hyperlink to, kemudian first slide boleh. Ya, ini sudah jadi tombol home juga. Begitu, ya. Tidak harus menggunakan icon rumah. Anda boleh menggunakan gambar-gambar sesuai selera. Ini seperti tutorial memasak ya. Dikasih garam sesuai dengan selera gitu. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Yang lain silakan. Ya, Pak. Sambil saya presensi, saya pause dulu untuk record-nya.